والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari
godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal di dalam pandangan Allah itu soal besar. Maha suci Allah dengan segala firman. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita Jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. sebuah survei yang dilakukan Telematika Indonesia pada 17 Februari tahun 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait penyebaran berita palsu melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan setiap orang berhak atas kebebasan bersyarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat itu bukanlah kebebasan yang mutlak. Bukanlah bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dengan menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan pada saat menjelang pemilu yang lalu. Ukhuwah antar umat beragama juga antara umat Islam tercabik-cabik akibat tulisan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya ketika kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas korban COVID-19 dan terus-menerus menyebarkan berita palsu mengenai COVID-19. Bahkan memprovokasi orang untuk melawan perintah yang telah memeras otak keringat, serta banyak mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, Kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh bertanggung tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. setuju hadirin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan membawa pada keburukan, dan keburukan akan membawa kita pada neraka. Hadis riwayat Muslim. pada kesempatan yang bahagia ini, kami mengajak para hadirin untuk menyampaikan salam rindu
punya berkilauan. Waspadalah berita yang ada. Teliti dahulu sebelum disebarkan. Pada uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, hoax adalah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Dan yang kedua, pemerintah harus lebih bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Sekian dari kami. Wassalam.